Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit tahingga bentuk akar ya. Jadi masih dalam bab limit tahingga, hanya ini berbeda dengan limit tahingga yang kemarin kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, ini jika bentuknya akar. Misalkan kita langsung simak aja contoh yang pertama ini. Misalkan contohnya itu adalah limit X mendekati tahingga ya, dari akar nih, dari akar 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ya, dikurangi akar 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 1. Nah, jika soalnya seperti ini, cara pertama yang kita gunakan adalah kita kalikan sekawan dulu ya. Kita kalikan sekawan seperti biasa. Kalau bertemu akar berarti kita kali sekawan ya. Berarti 4X kuadrat ditambah 3X tambah 2 dikurangi ya, 4X kuadrat ditambah 5X tambah 1 dikali ya, atau kita tulis saja kali akar dari sekawannya dari yang ini ya. Berarti kalau sekawannya ini adalah kurang, berarti ini 4X kuadrat ditambah 3X tambah 2 ditambah ya, karena ini kan kurang ya. Jadi sekawannya ditambah akar 4X kuadrat ditambah 5X tambah 1 ya, per sama berarti ya, ini akar 4X kuadrat ditambah 3X tambah 2 ditambah akar dari 4X kuadrat tambah 5X tambah 1. Nah ya, setelah ini kita kalikan dulu yang atas ya. Nah, karena yang atas itu sama ya, bilangannya sama, perkalian akar. Kalau perkalian akar dan bilangannya sama, berarti hilang akarnya ya. Jadi hasilnya kan ini negatif dikali positif, berarti hasilnya negatif. Jadi 4X kuadrat ditambah 3X tambah 2 dikurangi 4X kuadrat ditambah 5X tambah 1 ya, ini pernya itu adalah yang bawahnya ya, pernya 4X kuadrat tambah 3X tambah 2 ditambah akar dari 4X kuadrat tambah 5X tambah 1. Nah, kita selesaikan dulu yang atas ya. Ada yang bisa kurang atau ada yang bisa dijumlahkan. 4X dikurangi 4X habis ya. 3X dikurangi 5X berarti min 2X ya. Yang terakhir 2 dikurangi 1 berarti positif 1. 2 dikurangi 1 1 ya. Nah, pernya masih sama. Akar 4X kuadrat ditambah 3X tambah 2 ya. Lalu ditambah akar dari 4X kuadrat tambah 5X tambah 1 ya, ini. Nah, lalu setelah ini kita gunakan cara dibagi pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesarnya adalah X kuadrat ya. Karena yang bawah itu bentuknya pangkat tertingginya adalah X ya, yang ini X pangkat 1 ya. Karena yang bawah ini bentuknya akar, nah berarti nanti jadi seperti ini. X mendekati tahingga. Jadi min 2X per X ya, dibagi pangkat tertinggi ya, 1 per X. Nah, karena yang bawah itu bentuknya akar, maka 4X kuadrat dibagi X kuadrat ya, ditambah 3X per X kuadrat ya, lalu ditambah 2 per X kuadrat. Nah, sekarang yang satunya lagi ya, tambah akar dari 4X kuadrat dibagi X kuadrat
ditambah 5x per x kuadrat. Satu lagi tambah 1 per x kuadrat. Nah, setelah ini kita masukkan nilai tak hingganya ya. Kita masukkan nilai tak hingganya. Nah, oke. Kita masukkan nilai tak hingganya ya. Nih. Misalkan nilai tak hingganya kita masukkan ke dibagi dulu ya. Berarti limit x mendekati tak hingga ya. Yang ini min 2x dibagi x berarti sisanya min 2 ya. Lalu ini tetap 1 per x ya. Yang bawah sekarang akar dari ya 4x kuadrat per x kuadrat berarti sisa 4. Lalu 3x dibagi x kuadrat berarti sisanya 3 per x ditambah 2 per x kuadrat. Ini tetap ya. Lalu ditambah akar 4x kuadrat dibagi x kuadrat sisa 4 ya. Lalu 5x dibagi x kuadrat sisanya 5 per x ya. Lalu 1 dibagi x kuadrat ini tetap 1 per x kuadrat. Nah, baru di sini kita masukkan nilai tak hingganya. Jadi min 2 ditambah 1 per tak hingga per ya akar dari 4 ditambah 3 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga pangkat 2 ya. Nah, lalu ditambah akar 4 ditambah 5 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga pangkat 2. Nah ya, berarti kalau misalkan 1 dibagi tak hingga itu hasilnya 0 ya. Maka di sini min 2 tambah 0 per ya akar dari 4 tambah 3 per tak hingga 0 tambah 2 per tak hingga kuadrat 0, lalu ditambah 4 ditambah 5 per tak hingga itu 0, lalu ditambah 1 per tak hingga kuadrat itu 0 ya. Jadi sisanya berapa nih? Nah, maka sisanya min 2 per akar 4 ditambah akar 4. Akar 4 ditambah akar 4 berarti min 2 per 2 akar 4 ya. Berapa? Min 2 per 2 dikali akar 4 adalah 2 ya. Maka min 2 per 4 kita perkecil dibagi 2, yang atas dibagi 2 hasilnya min 1 per 2. Ini ya hasilnya adalah min 1 per 2. Oke, dari penyelesaian yang panjang ini ya kita bisa gunakan cara cepatnya. Gimana Bu nih cara cepatnya ya? Oke, untuk menentukan cara cepatnya, kita ketahui dulu nih bentuknya, ya. Kita ketahui dulu bentuknya. Nah, bentuk limit, jika bentuk limit mendekati tak hingganya itu adalah dari misalkan akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx tambah r. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka cara cepatnya adalah kita menggunakan rumus b kurangi q ya. Oke, b kurangi q per 2 akar a. Nah, b yang ini ya, q yang ini. Jadi B itu adalah koefisien yang mempunyai X ya, tapi X-nya pangkat 1 ya. Nah, 2 akar A ini adalah yang mempunyai koefisien yang mempunyai variabel yang pangkatnya 2. Oke, kita coba cara soal yang tadi nih. Tadi kan limit X mendekati tak hingga dari akar 4X tambah akar 4x kuadrat tambah 3x tambah 2 ya, ini dikurangi akar 4x kuadrat tambah 5x tambah
1 ya. Nah, ini kan soal yang tadi nih. Kita gunakan rumus yang ini. Berarti B-nya yang mana? B-nya itu adalah ini ya, 3 ya. Q-nya itu adalah yang lawannya ini, 5 ya. 5. Oke, A-nya yang mana? A-nya itu adalah 4. Oke, kita masukkan ke rumus B kurangi Q per 2 akar A. Tadi B-nya adalah 3, Q-nya 5, 2 akar A. A-nya adalah 4 ya. Maka hasilnya berapa? 3 dikurangi 5 min 2. 2 dikali akar 4 adalah 2. Berarti 2 dikali 2. Maka hasilnya min 2 per 4. Kita perkecil jadi min 1 per 2. Sama ya hasilnya dengan yang cara yang panjang tadi ya. Oke, berarti sama hasilnya. Kita bisa mempercepat penyelesaian dengan menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, misalkan kita kasih contoh lagi nih ya. Misalkan kasih contoh lagi, limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 6X ya, dikurangi akar X kuadrat ditambah 5. Nah, misalkan ini ya rumus soalnya, contoh soalnya. Kita menggunakan rumus yang ini, berarti B-nya mana? B-nya itu yang ini ya, yang berdampingan dengan X atau yang mempunyai variabel X dengan pangkat 1. Berarti B-nya 6, Q-nya yang mana? Q-nya itu berarti lawannya ya. Tapi di sini tidak ada koefisien yang mempunyai variabel yang pangkatnya 1. Ini kan langsung konstanta ya, X kuadrat ditambah 5, nggak ada X pangkat satunya seperti ini, nggak ada 6X, nggak ya. Berarti di sini Q-nya 0, A-nya adalah variabel yang mempunyai kuadrat ya. Berarti A-nya 1 ya. Oke, kita masukkan ke rumus B ya. Maaf. B kurangi Q per 2 akar A ya. B-nya adalah 6. Dikurangi Q-nya 0 per 2, A-nya adalah 1 ya. 6 kurangi 0, 6. 2 dikali akar 1. Akar 1 itu adalah 1. Berarti 2 dikali 1, 2. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 2, 3. Ini ya hasilnya. Hasilnya adalah 3 untuk penyelesaian soal yang kedua ya. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga nih. Misalkan ya. Nah, contoh yang ketiga misalkan. Nah, limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 ya, dikurangi 2X. Nah, kalau ini yang lawannya itu nggak ada akarnya ya. Gimana cara penyelesaiannya? Sebelum menggunakan rumus B kurangi Q per 2 akar A, kita buat dulu 2X ini menjadi ada akarnya ya. Berarti gimana caranya ya? Kita gunakan akar dan pangkat ya. Maka 4X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Rubah 2X ini jadi akar 2X kuadrat ya kan. Kalau misalkan akar dan pangkat dibagi berarti hilang ya. Akar dan pangkat itu kan kebalikannya. Jadi kita tambahkan akar juga tambahkan kuadrat. Nah, sudah seperti ini kan bisa kita ketahui nih. Oke, B-nya berapa? B-nya ini ya. B-nya itu adalah min 3. Q-nya berarti Q-nya berapa? Di sini hanya 2x kuadrat saja. 2x kuadrat saja, tidak ada Q-nya. Berarti Q-nya 0. A-nya berapa? Lihat di sini A-nya itu adalah yang mempunyai variabel pangkat 2 ya. Berarti A-nya 4. Oke, kita masukkan ke rumus B per Q per B kurangi Q per 2 akar A. Maka B-nya min 3, Q-nya 0 per 2 akar A. A-nya itu adalah 4 ya. Maka min 3 kurangi 0 min 3. Oke, 2 akar 4 itu adalah 2 ya. Maka min 3 per 4. Ini hasilnya ya. Min 3 per 4. Oke, itu untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga ya.